Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masita Dayana dengan NIM 22090160005 dari Prodi Akuntansi Terapan kelas A angkatan 2022. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Statistika Inferensial. Materi yang saya akan bawakan pada kesempatan kali ini adalah mengenai distribusi probabilitas normal. Sebelum kita melangkah ke inti pembahasan dari distribusi probabilitas normal, kita itu perlu tahu dasar-dasar dari distribusi probabilitas normal ini. Jadi, hal-hal yang perlu kita tahu dari distribusi probabilitas normal adalah dalam distribusi ini pada ilmu statistika dikenal dengan adanya tabel Z yang digunakan untuk uji Z. Istilah distribusi normal digunakan dalam teori distribusi atau probabilitas dan banyak diterapkan sebagai acuan perhitungan dalam berbagai hal di kehidupan sehari-hari. Dalam ilmu statistika, tabel Z adalah salah satu jenis tabel yang paling sering digunakan. Adapun fungsinya adalah sebagai pembanding untuk mengetahui apakah sebuah nilai tertentu berada di bawah area kurva normal atau tidak dengan menggunakan prinsip standarisasi. Nah, apa itu standarisasi? Jadi, standarisasi adalah proses untuk membuat serangkaian data yang banyak dan luas menjadi sebuah rangkaian data yang terpusat dengan nilai menjadi 0. Ujinya sendiri adalah uji statistik yang uji hipotesisnya didekati dengan distribusi normal. Sebab menurut teori limit terpusat, data yang memiliki ukuran sampel besar akan berdistribusi normal. Oleh karena itu, uji Z ini dapat digunakan untuk menguji jenis data yang sampelnya berukuran besar atau yang memiliki jenis sampel 30 atau lebih. Selain itu, metode uji ini juga digunakan untuk menganalisis data yang varian populasinya diketahui. Sedangkan bila populasinya tidak diketahui, maka varian dari sampel dapat digunakan sebagai pengganti. Contoh sederhana penggunaan tabel Z dalam kehidupan sehari-hari adalah dapat kita lihat dengan perhitungan tekanan darah atau air measurement. Terus untuk menguji IQ, tinggi badan, dan lain sebagainya. Fungsi probabilitas dari sebuah distribusi normal biasanya dibuktikan dengan nilai grafik simetri yang umumnya disebut juga dengan bell curve atau kurva lonceng. Jadi dalam distribusi probabilitas normal ini kita umum akan melihat kurva yang berbentuk seperti lonceng atau berbentuk seperti gunung, di mana atasnya itu di sini terus dia memiliki kayak garis ke bawah yang setara. Kita lanjut ke definisi. Definisi normal disebut pula dengan distribusi Gauss, sesuai dengan nama penemu dari distribusi ini. Jadi distribusi normal itu merupakan distribusi probabilitas yang paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistika. Distribusi normal merupakan fungsi probabilitas yang menunjukkan adanya distribusi atau penyebaran suatu variabel. Fungsi dari distribusi normal tersebut biasanya dibuktikan oleh adanya grafik simetri yang disebut dengan kurva lonceng atau bell curve, yang menandakan adanya distribusi yang merata sehingga kurva akan memuncak di bagian tengah dan melandai di kedua sisi dengan nilai yang setara. Kita lanjut ke ciri-ciri. Jadi ciri-ciri dari distribusi normal yang pertama yaitu memiliki puncak tunggal di tengah-tengah distribusinya. Jadi mean, median, dan modus dalam hal ini nilainya sama. Terletak di tengah-tengah, jadi tempat setang atau 50% luas daerah terletak di sebelah kiri pusat. Jadi dari sini, dari titik mean, modus, dan median ke sebelah sini adalah 50%, dan ke sebelah kanan juga 50%.
Ciri-ciri yang kedua yaitu simetri terhadap meannya. Em, oleh karena itu, apabila mengambil jarak yang sama dari nilai tengah ke nilai kanan, maka kedua daerah tersebut identik atau sama. Jadi dari tengah ke sini itu, jadi dari tengah, garis tengah, sebelah kanan itu sama ukurannya, dari sini ke sebelah kiri juga sama. Ciri-ciri yang ketiga yaitu kurva normal merupakan kurva mulus yang berbentuk lonceng dan kedua ekor distribusi probabilitas bertambah tak sehingga kedua arah. Jadi secara teoritis kurva tersebut tidak pernah menyentuh sumbu X. Jadi jika diperhatikan baik-baik, sumbu yang ini tuh tidak pernah menyentuh garis yang di bawahnya atau sumbu X. Begitu. Kita lanjut. Ini merupakan contoh deviasi standar sama tetapi meannya berbeda. Jadi bisa dilihat ini lambang standar deviasi itu dilambangkan dengan lambang omega. Jadi standar deviasinya itu ketiga-tiganya itu sama tetapi meannya berbeda. Jadi bisa dilihat dengan gambar uh, grafik curve-nya itu seperti ini. Lanjut, ini adalah contoh meannya sama tetapi deviasi standarnya berbeda. Bisa dilihat di sini dengan lambang omega, standar deviasinya itu ada yang 0,5 dan 0,2. Kemudian meannya itu adalah 30. Jadi gambar grafiknya adalah seperti ini. Lanjut, yang terakhir ini adalah gambar grafik jika mean dan deviasi kedua-duanya itu berbeda. Jadi ada yang grafiknya lebih tinggi dan ada yang lebih rendah seperti ini. Kita lanjut ke rumus. Rumus untuk mencari tabel Z itu adalah uh, X dikurang M per omega. Keterangannya adalah Z itu merupakan nilai baku, X adalah nilai data, M adalah rata-rata, dan omeganya adalah deviasi standar. Nah, jika tidak diketahui M-nya, rumus untuk mencari M itu adalah N dikali P. Dan jika deviasi standar itu tidak diketahui, kita dapat mencarinya dengan rumus akar N dikali P dikali Q. Kita lanjut ke contoh soal. Jadi di sini ada soal, soalnya itu adalah suatu asosiasi basket nasional menyimpan data para pemain basket. Dari data tersebut ditemukan bahwa pemain basket memiliki rata-rata tinggi badan 200 cm dengan standar deviasi 10 cm. Berapa probabilitas akan ditemukan pemain basket dengan tinggi badan 195 cm? Kita lanjut ke pembahasan dari soal ini. Jadi kita harus menjabarkan dulu apa yang diketahui. Jadi yang diketahui itu adalah M-nya atau rata-rata tinggi badan dari pemain basket yaitu 200 cm. Kemudian ada deviasi standar dari pemain basket itu adalah 10 cm. Yang ditanya adalah berapa jumlah pemain basket yang memiliki tinggi badan 195 cm. Jadi yang ditanya adalah P. Nah, untuk mencari jawabannya adalah kita menggunakan rumus tabel Z, yaitu X dikurang M dibagi omega. Nah, di sini kan nilai X dan M dan omega itu sudah diketahui, jadi tinggal kita masukkan saja. Ini X-nya 195, terus rata-ratanya 200, dan deviasi standarnya 10. Jadi dari hasil pembagian ini diperoleh nilai 0,5. Jadi luas dari angka 0 ke garis Z itu adalah 0,915. Jadi probabilitas akan ditemukan pemain basket dengan tinggi badan 195 cm adalah 19,15%. Sekian pembahasan saya mengenai distribusi probabilitas normal. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.